Baik, kembali lagi bersama kami di Sudut Pandang. Kita masih bersama Mbak Sharon dan juga Pak Hermawan maksud kami. Pak Hermawan dan Mbak Sharon masih bersama kami? Ya, masih Mbak Dika. Baik, saya ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Kalau kita lihat tadi pemetaannya sebenarnya ini tracing dan testingnya juga masih lemah. Sejauh mana sebenarnya ini bisa dibagi, di-share gitu per lini, mungkin dari tingkat yang paling terkecil, wilayah kita RT, RW, dan sebenarnya ini harusnya saling bahu-membahu untuk bisa punya strategi sendiri untuk bisa menanggulangi masalah ini bersama-sama nggak sih Pak? Boleh jadi treatment bisa. Tadi treatment kaitan dengan ruang-ruang rawat isolasi mandiri yang tidak dibebankan kepada individu dan keluarganya. Kadang tidak semua ruang di rumah untuk perawatan isolasi mandiri itu layak. Apalagi kalau di dalam satu rumah punya banyak anggota keluarga dan beberapa di antaranya terpapar, beberapa tidak. Malah ketika isolasi di rumah itulah yang menjadi resiko penularan yang luar biasa. Nah, akan lebih baik kalau community empowerment itu diarahkan kepada lingkungan RT RW yang menyiapkan secara kolektif paling tidak misalnya satu RT satu ruang rawat inap, apakah di situ bekas fasilitas publik, ada tempat karang taruna, balai pengobatan atau balai desa, atau bahkan ada sekolah yang belum terpakai atau ruang-ruang yang mana yang bisa diberdayakan, atau bahkan rumah-rumah yang sedang kosong dioptimalkan. Ini adalah bentuk peran serta masyarakat untuk membantu 3T dari sisi treatment untuk ruang isolasi mandiri, tetapi itu pun hanya diperuntukkan untuk mereka yang tanpa gejala, yang resikonya minimal terjadi pemberatan kasus. Nah, ini yang bisa dilakukan, tetapi untuk testing dan tracing sepenuhnya itu adalah kewenangan dan tugas pemerintah. Baik, saya ke Mbak Sharon. Kalau dari data yang Anda terima bersama tim lapor COVID sendiri, berapa lama rata-rata waktu isoman yang sudah dijalani oleh pasien yang akhirnya meninggal dunia? Apakah Anda mendapatkan data tersebut? Ini juga menjadi salah satu kendala dari data yang kami kumpulkan karena memang tidak secara spesifik semua data itu secara detail menggambarkan sejak kapan mereka mulai isoman hingga akhirnya meninggal. Dan tapi dari beberapa data yang kami temukan di sini ada bahkan yang hanya 3 hari mereka menjalani isoman dan mereka meninggal. Bahkan juga di sini ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, jadi ini beragam Mbak Dika. Tapi yang dapat kami simpulkan bahwa di sini memang dengan tidak adanya tadi layanan kesehatan yang datang kepada pasien, nah ini akan lebih cepat lagi memicu begitu ya, pasien ini tidak bisa bertahan dengan apa yang mereka punya, begitu. Saya ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, jika kita melihat kejadian ini sebaiknya pemerintah harus memperbaiki sistem yang mana? Apakah pelayanan kesehatannya dulu atau sebenarnya sosialisasi? Kalau kita lihat ini enggannya masyarakat ke rumah sakit atau melaporkan diri juga cukup tinggi, Pak. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID, kita mengenal peran masing-masing pihak, terutama antara masyarakat dan pemerintah. Yang paling pokok yang menjadi peran pemerintah adalah yang disebut dengan 3T, testing, tracing, dan treatment. Artinya pengecekan, pengetesan, penelusuran, dan juga perawatan. Tetapi dalam keadaan pandemi yang sudah terjadi outbreak yang luar biasa, seperti hanya momentum pada bulan Juni dan Juli ini, akan menjadi upaya yang terbalik. Yang didahulukan itu adalah treatment. Jadi treatment, tracing, baru testing. Kenapa treatment yang menjadi dahulu? Karena kita melihat bagaimana over capacity seluruh rumah sakit rujukan COVID, utamanya di Pulau Jawa. Ketika terjadi bottleneck, penyumbatan di rumah sakit, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah berpacu menyediakan fasilitas-fasilitas isolasi mandiri, perawatan untuk rumah sakit di ruang isolasi, termasuk ruang-ruang intensif seperti high care unit maupun juga intensive care unit. Nah, itu sebab upaya ini terus dilakukan dan ditambah oleh pemerintah. Hanya saja seharusnya dengan treatment juga yang optimal, testing dan tracing juga harusnya lebih optimal. Karena kalau kita melihat kasus aktif di kita di Indonesia, kan lebih dari 550.000 kasus aktif. Dengan 267.000 lebih diantaranya kasus suspek. Nah, mestinya kemampuan atau kapasitas testing kita minimal per hari itu paling tidak sudah di angka 1 juta spesimen rate per hari atau menyasar antara 600.000 sampai 700.000 orang yang dites. Ini baru kita mampu mengukur resiko di dalam populasi, apakah resiko kesakitan ataupun resiko kematian. Upaya menemukan kasus secara cepat, secara masif di komunitas, karena memang hulunya ada di tengah masyarakat. Nah, ini tantangan yang memang
secara fakta dan fenomena di lapangan, pemerintah kita masih cukup lemah dalam hal testing dan tracing ini. Nah, sehingga banyak persoalan tracing ini yang menjadi kendala. Tracing terbaik kalau kita bandingkan dengan negara lain itu di Amerika tentu saja. Di Amerika dengan kecepatan testing dan tracing, mereka menemukan kasus lebih dari 35 juta ya secara kumulatif, tetapi pada akhirnya itu meminimalisir angka kematian. Demikian juga yang terjadi di India dan Brazil. Nah, tetapi di kita, cita-cita untuk melakukan testing untuk minimal 500.000 spesimen saja per hari di bulan Juli kan jauh dari capaian, yang bahkan kadang kalau di rata-rata masih kurang dari 250.000 spesimen. Berarti kurang dari 200.000 orang per hari yang diperiksa. Kira-kira itu yang terjadi di kita. Kendalanya yang terbesar sebenarnya apa sih Pak sampai tracing atau testing ini begitu terkendala di tanah air? Apakah dari biaya atau justru memang mobilitas masyarakat yang masih sulit untuk dirangkul oleh pemerintah? Saya rasa yang paling optimal di awal ini willingness ya, kemauan ya. Karena di sini kan ada peran pemerintah dalam arti pusat, tapi yang lebih banyak lagi kan peran pemerintah daerah. Kita memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Kapasitas tiap daerah inilah yang berbeda. Ada daerah yang relatif bagus dalam budgeting, artinya punya dana, apalagi seperti DKI. Tapi lebih banyak lagi daerah di kita ini yang gap antara sumber penganggaran dengan sumber daya SDM juga sangat minim ya. Dengan juga kasus COVID yang muncul. Sehingga kemampuan yang berbeda, baik dari segi anggaran dan SDM, kemudian ditunjang, ditopang juga kadang willingness to change oleh pimpinan daerah yang kadang juga tidak muncul secara optimal. Belum menjadi paradigma besar dalam arus pengendalian COVID oleh seluruh daerah secara kompak di Indonesia. Ini juga tantangan. Maka itu pemerintah daerah punya tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan komunikasi untuk vertical integration. Kira-kira begitulah to prevent COVID-19. Baik, jadi sebenarnya ini menjadi pertanyaan besar dan PR bersama. Lantas apa strategi yang harus diterapkan paling tidak untuk bisa meredakan kondisi saat ini? Kita akan bahas itu lebih jauh, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang.